peserta sidang Majelis Pekerja Lengkap PGI pada siang hari ini di tengah kesibukan yang sangat padat. Perlu Bapak Ibu ketahui bersama juga bahwa sebenarnya Bapak Menteri berkerinduan untuk hadir langsung di Grau Ikumene PGI, namun karena kesibukan dan ada agenda-agenda yang tidak memungkinkan sehingga harus melakukannya secara virtual saat ini. Tapi kami tetap berterima kasih Pak untuk waktu yang sudah disediakan untuk bersama-sama dan bergabung dengan sidang pada siang hari ini. Bapak Menteri sehat Pak? Ya, Ibu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya sebenarnya agak deg-degan nih Pak, karena sebelumnya saya sudah pernah menjadi moderator untuk acara-acara yang lain. Namun untuk menjadi moderator bersama Menteri Agama ini baru pertama kali loh Pak. Jadi kalau agak gemetaran-gemetaran mohon dimaklumi ya Pak. Iya, yang kita ketahui bersama, dan saya mau cerita sedikit. Beberapa hari lalu juga saya mendapat kesempatan untuk bertemu langsung dengan Pak Menteri di kantor beliau bersama dengan rombongan PGI, dan saat itu Pak Menteri menekankan satu kalimat yang selalu terngiang-ngiang hingga saat ini bahwa saya adalah Menteri Agama untuk semua agama, dan itu menjadi salah satu kegemaran bahwa ada satu komitmen dan janji dari seorang Menteri Agama yang baru ditunjuk oleh Pak Presiden. Sehubungan dengan itu, saya mau bertanya sedikit Pak. Ini kan sudah sebulan nih Bapak menjabat, lebih sebulan ya Pak. Kira-kira sejauh ini apakah so far so good atau lebih banyak, waduh kayaknya banyak yang harus dibenahi nih. Kita mau dengar sedikit dong Pak, pengalaman sebulan ini. Ya, saya sebulan ini sudah mencoba memetakan problem keagamaan di negeri yang kita cintai ini. Saya sudah ketemu dengan para pengurus PGI tentu saja, dan kemarin saya sempat ke katedral bertemu Romo Suharyo, ketemu dengan beberapa tokoh Muslim, dan memang sebenarnya saya selalu mengistilahkan begini, agama itu ibarat sepak bola Pak. Ibarat sepak bola. Jadi kalau sepak bola ini, kalau kita ngelihat supporternya, kadang-kadang mereka bisa bersatu, kadang-kadang mereka bisa tawuran di lapangan. Nah, ini tentu tergantung pada bagaimana wasit mengatur jalannya pertandingan sehingga tidak memancing penonton untuk tawuran itu. Kira-kira bagaimana sebenarnya pertandingan bola itu bisa dilihat dengan menarik, dan para penonton pun dan pendukung tentu saja merasakan keasikan melihat pertandingan sepak bola. Nah, lebih saya melihat agama juga seperti ini. Agama itu dalam satu sisi dia sangat mendamaikan, karena semua ajaran agama apapun agamanya pasti norma kedamaian yang akan diajarkan pertama kali. Kasih sayang, cinta kasih, saya kira itu menjadi norma dari semua agama. Nah, sekarang tinggal wasitnya. Wasitnya bagaimana ini cara mengelola agama yang tentu berbeda-beda ini. Nah, dalam situasi seperti tersebut, saya ingin meletakkan diri saya sebagai wasit yang benar-benar bisa bersikap adil kepada semua pemeluk agama, apapun agamanya. Tentu ini tidak akan berhenti hanya sekedar jargon. Ketika bertemu dengan para tokoh agama, termasuk dengan PGI, saya ingat betul kemarin saya sampaikan, saya mohon selalu dikritik, saya mohon selalu diingatkan jika komitmen saya untuk menjadikan Kementerian Agama ini menjadi sebuah kementerian yang melayani semua umat beragama, mulai geser-geser gitu. Karena apapun, saya menyadari bahwa saya ini manusia, gitu. Namanya manusia, yang pasti dalam manusia itu hanya ketidakpastian, yang tidak berubah dari manusia itu hanya perubahan. Jadi bisa saja saya berubah gitu, dan tentu saya berharap pada diri saya jika perubahan itu nanti akan datang, itu perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, untuk itu penting saya kira masukan, kritik, ya apapun lah namanya, untuk mengingatkan misalnya, itu sangat kami butuhkan. Jadi agar
tekad untuk menjadikan Kementerian Agama ini menjadi menteri semua agama tidak hanya berhenti sebagai jargon. Banyak permasalahan memang terkait dengan persoalan agama ini, ya apapun itu tentu kita harus hadapi dan kita harus selesaikan. Tidak ada masalah yang bisa jika kita biarkan dia bisa selesai dengan sendirinya. Saya kira tidak bisa begitu. Jadi kalau ada masalah, ya mari kita hadapi, kita selesaikan. Dan tentu cara menghadapi yang saya sangat inginkan gitu ya, sangat harapkan ya cara dengan cara dialog. Tidak ada perbedaan baik antar umat beragama ataupun umat di dalam agama yang sama ada persoalan perbedaan. Saya kira ini juga harus diselesaikan dengan cara-cara dialog. Di Islam misalnya banyak sekali perbedaan, bukan hanya perbedaan mazhab, bukan hanya perbedaan aliran gitu ya, tapi juga organisasi. Berbeda organisasi saja bisa menjadi sebuah persoalan yang panjang meskipun dalam sebuah agama, itu di Islam misalnya. Jadi ya memang pekerjaan ini atau amanah yang diberikan kepada saya sebagai Menteri Agama ini ya isinya masalah semua. Karena isinya masalah semua ya saya tentu butuh dorongan, bantuan, masukan dari Bapak Ibu sekalian, para umat beragama. Baik, Pak Menteri berbicara tentang wasit, tadi saya teringat satu wasit sepak bola yang sebenarnya terkenal sekali, namanya Pierluigi Collina. Dia itu menjadi salah satu wasit terbaik, namun dia dibenci banyak orang, Pak, karena dia nggak bisa neko-neko dalam melakukan tugasnya gitu ya. Jadi dalam melakukan tugas kita dengan baik, memang kita tidak bisa menyenangkan semua orang, Pak. Namun apa yang baik itu yang kita lakukan, apa yang benar, dan percayalah itu akan membawa kepada kebajikan. Loh, Kak, saya jadi malah kayak khotbah. Ya Pak Menteri, ada waktu sekitar 20 menit untuk Bapak membawakan ceramah bagi anggota dan peserta sidang MPL pada siang hari ini, Pak. Dan setelah itu akan ada waktu sedikit untuk yang diberikan kepada para peserta untuk memberikan pertanyaan. Kita akan batasi nanti untuk 3 penanya sehingga dapat menghemat waktu. Kami persilakan dengan hormat, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Yang terhormat Ketua Umum Majelis Pekerja Harian PGI, yang saya hormati Ketua Majelis Pekerja Harian PGI, panitia pelaksana sidang, para pimpinan sinode gereja, para tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta hadirin yang berbahagia. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama tentu mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkah dan kasih sayangnya kita semua bisa bertemu, gitu, saling menyapa pada acara sidang Majelis Pekerja Lengkap Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Saya mohon maaf, seharusnya saya ingin sekali bisa hadir secara langsung di PGI karena saya belum memiliki kesempatan untuk bisa berkunjung ke sana. Saya sudah siapkan tadi, tapi mohon maaf karena acara bersama Presiden dan Pak Wapres baru saja selesai. Jadi saya kira kalau saya harus ke PGI akan memakan waktu dan mungkin lebih baik kita bertemu secara virtual, dan semoga ini tidak mengurangi makna pertemuan ini dan silaturahmi kita. Saya ingin mengingatkan yang kedua kepada kita semua bahwa pandemi COVID yang belum berakhir ini memaksa kita sekalian untuk berkreasi sekaligus beradaptasi dengan kebiasaan baru. Pertemuan pagi hari ini atau siang hari ini saya kira juga berbeda dengan pertemuan-pertemuan atau acara-acara yang serupa gitu ya di masa-masa sebelum pandemi, di mana semua dilakukan secara fisik dan sekarang kita harus menyesuaikan diri dengan cara-cara virtual. Namun saya yakin sekalipun sidang Majelis Pekerja Lengkap ini dilaksanakan secara virtual, saya percaya ini tidak akan mengurangi khidmat dan produktivitas acara ini, dan saya tentu berharap acara ini menghasilkan program-program strategis
yang bisa menjangkau umat, karena umat kita ini sangat butuh bimbingan dari para tokoh agamanya. Saya khawatir jika kita ini merenggangkan hubungan kita dengan umat, kita ini berjarak dengan umat kita menjadi tidak ada yang menggembala gitu ya, kalau di dalam bahasa Kristiani saya kira. Dan mereka sangat membutuhkan para tokoh agama, termasuk Bapak Ibu sekalian yang hari ini berkumpul. Dengan begitu kita semua berharap kualitas keagamaan dan keimanan umat agama kita ini akan menjadi semakin baik dan meningkat, yang pada ujungnya pasti akan bermakna bagi ketentraman dan kejayaan bangsa yang kita cintai ini. Pembangunan akan lancar, cita-cita kebangsaan yang dulu pernah dicita-citakan oleh para founding fathers itu juga akan lebih mudah untuk kita capai. Peserta sidang Majelis Pekerja Lengkap PGI yang berbahagia, tadi dalam perjalanan saya mencoba membuka dokumen-dokumen yang saya punya, dan saya akan menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Jika tidak tepat, saya mohon maaf karena keterbatasan pengetahuan saya. Tapi menurut saya isinya ini sangat menarik dan ini merupakan ajaran universal bagi seluruh umat beragama. Saya mengutip dari Matius 22, 37-40. Saya catat tadi, kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Inilah hukum yang pertama dan paling utama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung semua hukum dan kitab para nabi. Ini kalimat atau ayat dari kitab suci yang saya kutip tadi di dokumen, kebetulan saya punya catatannya, dan ini sangat luar biasa mengingatkan kita bagaimana kita ini beragama tidak boleh hanya didasarkan pada keimanan buta, tetapi harus ada tujuan, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi umat kita. Ini luar biasa saya kira, dan aplikasi dari ayat kitab suci ini pasti sangat ditunggu oleh umat kita. Nah, judul besar untuk acara kita pagi ini yang diberikan kepada saya, tantangan moderasi beragama di tengah pandemi COVID-19 dan bencana lainnya. Pertama-tama tentu pertama-tama syarat untuk bisa kita lakukan moderasi beragama, kita ini dituntut untuk bisa memiliki sifat yang inklusif. Sifat inklusif ini mutlak gitu ya untuk dilakukan, apalagi jika kita melihat kemajemukan yang ada di dalam masyarakat kita. Masyarakat kita memiliki kemajemukan yang saya kira tidak dimiliki oleh masyarakat di negara lain, di tempat lain. Selain itu, selain inklusivitas, saya mungkin mengundang ketidaksetujuan, tetapi saya memiliki keyakinan moderasi beragama itu yang pertama dituntut itu inklusif, sifat inklusif, dan yang kedua jujur atas kelebihan sekaligus kekurangan ajaran agama kita, terutama dalam merespon situasi kontemporer. Bapak Ibu sekalian, saya ingin sedikit menyampaikan bahwa misalnya di agama saya, di agama Islam, ada hukum Islam, di Islam itu dikenal ada namanya hukum Islam yang kita familiar dengan sebutan fikih. Fikih di dalam Islam ini, hukum Islam di dalam keyakinan Muslim ini dibuat atau dikompilasi di zaman ortodoksi agama yang sangat jauh gitu, di zaman pertengahan. Tentu ketika membuat sebuah konstruk hukum, para fuqaha, ahli fikih yang di Islam disebut sebagai fuqaha, itu merumuskan hukum melalui menerjemahkan dengan situasi yang ada di sekitarnya pada waktu itu. Kita tahu di abad pertengahan ada perang
yang sangat terkenal, perang salib antara dua keyakinan yang berbeda. Nah, saya kira hukum-hukum Islam yang sekarang sampai sekarang masih dipegang itu sebagian besar dikonstruk atau dibuat di masa-masa seperti itu. Sehingga tidak heran di dalam agama saya gitu ya, di agama Islam masih banyak hukum-hukum agama gitu ya yang sebenarnya tidak kompatibel dengan situasi sekarang. Jadi misalnya masih ada tuntunan di hukum Islam bahwa yang menyatakan bahwa Muslim itu ya kira-kira warga negara kelas 1 lah gitu. Sementara pemeluk umat agama lain itu warga negara kelas 2. Nah, sayangnya situasi seperti ini Bapak Ibu sekalian tidak banyak disadari bahkan oleh Muslim sendiri. Sehingga mereka sebagian Muslim itu memegang bahwa apa yang ada di fikih itu ya harga mati sudah. Tidak bisa direkontekstualisasi misalnya. Padahal namanya fikih, namanya hukum, itu kan selalu harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan situasi masyarakat. Harus direkontekstualisasi. Tapi sekali lagi, di Islam, ini jarang ada yang berani melakukan rekontekstualisasi ini. Sehingga di banyak kejadian, ini menjadi sumber masalah. Dan mungkin di umat agama lain juga ada situasi ini. Jadi hukum-hukum agama di selain Islam itu ada juga problem dengan situasi mutakhir gitu yang tidak kompatibel. Nah, saya kira kalau kita mau bicara moderasi beragama, masing-masing umat beragama harus jujur, harus mengakui bahwa ada di dalam ajaran kita masing-masing ini ada yang memang tidak pas gitu jika ini dilaksanakan atau dilakukan, ajaran ini dilakukan di zaman seperti sekarang. Nah, oleh karena itu dibutuhkan upaya untuk merekontekstualisasi. Nah, apalagi jika melihat masyarakat Indonesia yang tadi saya sampaikan sangat majemuk, sangat berbeda. Nah, inklusivitas dan kejujuran menilai agama kita masing-masing itu menjadi kata kunci saya kira. Setiap individu di dalam masyarakat kita sangat multibudaya gitu. Jadi perlu memiliki kemampuan sosial dalam berinteraksi antar manusia yang mencakup kemampuan untuk bekerja sama, berempati kepada sesama dan menyelesaikan konflik secara damai. Dua kata kunci tadi itu, inklusivitas dan kejujuran, saya kira menjadi hal yang paling penting. Pemimpin umat Kristen di Indonesia yang memiliki tanggung jawab untuk menumbuhkan sikap inklusif dan kemampuan sosial umatnya itu diperlukan, serta terus memelihara, melestarikan keharmonisan hubungan sesama anak bangsa. Tentu ini dengan tanpa meninggalkan keimanan kita. Keimanan tetap nomor 1 itu. Tetap harus menjaga keimanan ini dan keimanan itu kemudian digunakan untuk merawat masyarakat kita. Di dalam semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika, misalnya yang merupakan perwujudan dari hukum mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, ini penting untuk diimplementasikan dalam kehidupan keseharian di setiap tempat dan waktu. Bapak Ibu dan hadirin yang saya hormati, moderasi perlu dipahami dan ditumbuh kembangkan, bukan hanya sebagai diskursus atau wacana, tetapi juga sebagai komitmen bersama untuk menjaga keseimbangan yang paripurna, di mana setiap warga masyarakat, apapun suku, etnisnya, budayanya, agama, dan pilihan politiknya, bersedia untuk saling mendengarkan satu sama lain, saling belajar, melatih kemampuan mengelola, dan mengatasi perbedaan di antara mereka. Moderasi beragama saya kira tidak berarti mencampur adukan kebenaran dan menghilangkan jati diri masing-masing. Moderasi beragama bukan berarti Muslim setengahnya moderasi, atau Kristen setengahnya moderasi. Saya kira tidak bisa seperti itu. Dalam moderasi beragama, kita mengembangkan sikap keterbukaan, kemudian menerima kenyataan bahwa di luar diri kita ada saudara sebangsa yang juga memiliki hak yang sama dengan kita. Nah, hak ini kadang-kadang selalu salah tafsir atau kebablasan. Bagi sebagian umat merasa bahwa hak itu ya hak yang harus diperjuangkan semaksimal mungkin. Hak saya ini untuk beragama sebebas-bebasnya gitu ya. Maka saya harus perjuangkan ini.
Padahal Bapak Ibu sekalian, tentu kita memahami bahwa hak kita ini dibatasi oleh hak orang lain. Saya kira ini juga penting untuk kita tegaskan, untuk di highlight gitu ya ke umat kita, bahwa kita memang memiliki hak, kita memiliki kebebasan. Tetapi hak dan kebebasan ini yang kita miliki ini dibatasi oleh hak dan milik orang lain itu, dibatasi oleh hak dan kebebasan yang dimiliki oleh orang lain. Nah, dalam konteks seperti ini, moderasi beragama sangat urgent, terutama diperlukan untuk menangkal ekstremisme yang mengatasnamakan agama dan tentu mempolitisasi agama. Nah, Kementerian Agama yang saya pimpin sekarang, Bapak Ibu sekalian, akan terus mendorong moderasi beragama sebagai langkah untuk menumbuhkan toleransi di dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga kita berharap dapat terwujud kerukunan di intern umat beragama, kerukunan di antara umat beragama, dan kerukunan antar umat beragama tentu saja bersama dengan pemerintah. Hadirin yang saya hormati, pada sidang Majelis Pekerja Lengkap PGI kali ini saya berharap PGI akan terus meningkatkan perannya di tengah bangsa ini. Kami di Kementerian Agama, di Kementerian semua agama, akan membuka diri seluas-luasnya untuk terus jika diperlukan memfasilitasi, mengkoordinasi, dan tentu dialog-dialog kita akan saya buka. Dan saya yakin PGI dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi pelayanan internal maupun eksternal, bergandengan tangan dengan organisasi keagamaan lain, dan juga pemerintah tentu saja dalam menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Saya percaya PGI akan senantiasa mengambil peran dalam mendukung pembangunan nasional dengan turut serta mengatasi problem kemiskinan yang utama, mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan, memelihara hubungan yang harmonis dengan sesama umat beragama, dan sebagainya. Saya menghimbau, mohon maaf jika saya menghimbau ini kepada para tokoh agama, tapi ini harus saya sampaikan bahwa pimpinan PGI dan hadirin sekalian agar mendukung pemerintah terutama dalam menyukseskan saat-saat ini ya vaksinasi COVID-19. Ini penting untuk memutus rantai penyebaran COVID-19, di samping tetap menghimbau kepada umat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan tentu menghindari kerumunan. Ini tentu sebagai upaya kita sebagai manusia menjemput takdir dari Tuhan, saya kira, agar pandemi COVID-19 ini segera lenyap dari muka bumi, khususnya di Indonesia. Saya berharap gereja tampil sebagai garda terdepan dalam tugas dan panggilannya dalam memberikan penyuluhan tentang pentingnya vaksin bagi kesehatan masyarakat. Bapak Ibu yang saya hormati, yang terakhir perlu juga diingatkan kembali. Mungkin karena kita ini terlalu banyak membaca ayat suci, saya terutama ini terlalu banyak membaca ayat suci sehingga seringkali kelupaan yang penting. Saya ingin mengingatkan kembali pada perintah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Sebagaimana diajarkan Yesus, Sang Guru Agung pada kita semua. Pesan ini penting untuk terus diingatkan dan dapat kita implementasikan dengan mempraktekkan apa yang juga dulu pernah dikatakan oleh salah satu sahabat Nabi Muhammad, sahabat Ali bin Abi Thalib, mereka yang bukan saudaramu dalam iman adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Tentu saya berharap sidang Majelis Pekerja Lengkap PGI ini akan menghasilkan keputusan-keputusan yang strategis dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan gereja kepada umat. Selamat bersidang dan tentu selamat melayani. Salam. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Bapak Menteri Agama yang kami kasihi untuk pemaparannya, untuk ceramahnya bagi seluruh peserta sidang pada siang hari ini. Dan seperti yang sudah dikatakan tadi, moderasi perlu sekali untuk kita lakukan saat ini, khususnya untuk mencegah paham-paham yang berbeda dan mencoba memecah ya Pak. Kita akan buka saat ini ruang untuk bertanya atau memberikan tanggapan bagi 3 orang. Bapak Ibu yang hendak bertanya
menyampaikan pertanyaannya bisa menyampaikannya lewat kolom chat atau bisa menggunakan fitur raise hand sehingga dapat kami berikan kesempatan. Ya, sudah ada satu orang yang menyampaikan pertanyaannya lewat kolom chat, Bapak Dr. Arnold dari Gereja Masehi Injili di Talaut, mohon maaf. Pak Menteri, beberapa tahun terakhir ini kita melihat menguatnya gerakan-gerakan radikalisme di negara kita, seperti yang diperlihatkan oleh beberapa kelompok yang cenderung radikal. Mohon tanggapan Pak Menteri atas keadaan ini. Lalu, ya, saya mungkin salah satu orang yang tidak mempercayai bahwa ada sebagian orang ya mengatakan bahwa terorisme, ekstremisme itu tidak memiliki agama. Saya tidak mempercaya itu. Pasti memiliki dasar agamanya. Kalau kita misal melihat ISIS gitu ya, melihat Al-Qaeda yang dalam melakukan aktivitas-aktivitasnya selalu menggunakan metode teror dan ekstremisme, itu apa yang kita lihat? Tentu agama yang dijadikan sebagai dasar. Nah, saya kira untuk situasi seperti ini menunjukkan bahwa sebagian dari umat kita ini memang belum memahami benar ajaran agamanya. Ini tugas berat bagi para tokoh agama. Karena di semua agama itu pasti memiliki potensi untuk radikal, memiliki potensi untuk menjadi ekstremis gitu. Di semua agama. Jadi semua agama, bukan hanya di Islam itu, di agama lain juga pasti ada potensi gitu umatnya untuk melakukan tindakan yang radikal dan terorisme gitu. Nah, ini kalau harus menunjuk siapa yang harus disalahkan, saya kira yang disalahkan ya kita semua sebagai tokoh panutan, bagaimana kita kurang atau belum berhasil dalam melakukan didikan kepada umat kita. Bisa jadi memang di Islam misalnya, kalau kita melihat dalam ajaran Islam, iya memang ada ajaran-ajaran Islam yang mengajarkan untuk berperang gitu. Tetapi tentu ada bagian lain yang lebih banyak yang sebenarnya mengajarkan kedamaian. Kalau di Islam, yang saya tahu ya di Islam, itu kan proses kenabian Nabi Muhammad itu ada 23 tahun kurang lebih. Dalam 23 tahun itu hanya sekitar 8 kali Nabi melakukan perang. Artinya apa? Ada masa panjang di luar perang yang isinya tentang kasih sayang, tentang perdamaian, tentang cinta kasih yang tidak dipahami oleh umat. Sehingga menangkap 8 hari yang perang ini. Nah, saya kira ini perlu dijelaskan kepada umat kita bahwa agama apapun agamanya itu selalu mengajarkan perdamaian, mengajarkan cinta kasih, mengajarkan kasih sayang gitu ya. Nah, dalam bahasa yang sederhana di setiap atau di berbagai pertemuan selalu saya sampaikan kepada teman-teman saya bahwa kita harus kembalikan agama kepada norma sebenarnya. Apa norma sebenar agama itu? Tentu norma yang sebenarnya agama itu adalah mengajarkan kedamaian. Tidak ada agama itu mengajarkan konflik, mengajarkan peperangan. Saya kira tidak ada. Tuhan kita ini tidak sekejam itu. Tidak mungkin Tuhan kita itu menyuruh kita ini berperang kepada sesama manusia. Tapi jika ada kondisi-kondisi tertentu, ya itu kan bisa ada saluran damainya itu selalu ada di dalam kisah-kisah kenabian kita itu juga kita temui bahwa perang itu menjadi jalan terakhir. Nah, repotnya bagi sebagian orang perang itu dijadikan jalan utama gitu, duluan gitu. Jadi kalau di Islam itu ada dikenal sebuah qaul itu, sebuah dalil iskariman au mutsyahidan gitu. Jadi hidup bermakna atau mati syahid. Dan ini dimaknai bahwa ya mati syahid itu berperang dengan mereka yang berlawanan keyakinan. Itu dimaknai sedangkal itu. Padahal kalau kita bicara soal iskariman au mustahidan itu seharusnya dimaknai bahwa ini inspirasi, bahwa orang itu harus berbuat baik itu jihad, kan begitu. Nah sebenarnya pemanaan ini menjadi tugas dari tokoh agama seperti kita semua saya kira, untuk menyampaikan kepada umat bahwa agama apapun agamanya itu diturunkan untuk niat-niat kebaikan,
untuk membuat tata kehidupan, tata peradaban yang lebih baik, bukan menghancurkan peradaban. Saya kira demikian. Terima kasih Pak Menteri untuk jawabannya. Ada 2 orang yang mengangkat tangan di ruang Zoom. Kami akan berikan kesempatan kepada keduanya. Yang pertama Pendeta Demianus Ice dari Gereja Masih Injil di Halmahera, dan yang kedua dari Bapak Jetroson Rense dari Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Kepada Pak Demianus dulu, dipersilakan. Waktunya 2 menit ya Pak. Unmute dulu Pak, belum kedengaran suaranya. Sudah bisa didengar? Sudah. Silakan Pak, 2 menit ya Pak. Terima kasih moderator. Saya Pak Menteri ada 2. Dalam pembahasan tadi saya mendengar ada 2 istilah yang dipergunakan. Yang pertama secara internal agama ada istilah supaya kita inklusif, dan yang kedua ada moderasi beragama. Saya kira dua istilah ini memiliki kesamaan, tetapi barangkali menurut Pak Menteri ada spesifikasi. Yang kedua, yang berikut bahwa saya merasa tertarik dengan jargon atau pernyataan Bapak ketika ada pertemuan dari anggota MPH PGI, di mana Bapak mengatakan bahwa, Pak Menteri mengatakan bahwa Bapak adalah Menteri semua agama. Saya punya usul ini barangkali tidak terlalu penting, tetapi mungkin juga terlalu sederhana. Nah, usul saya, bisakah nomenklatur Menteri Agama, ya, itu kita ubah, kalau berkenan di bawah kepemimpinan Bapak, itu bukan lagi Menteri Agama Republik Indonesia, tetapi Menteri Agama-agama, apakah bisa? Terima kasih Pak Menteri. Terima kasih Pak Demianus. Pak Jeterson, dipersilakan Pak. Ya, baik. Jadi ini soal istilah saya kira ya. Ya, soal inklusi dan moderasi ini memang nanti kita akan jelaskan Pak. Kita akan sampaikan roadmap-nya tentu kepada seluruh pemuka agama untuk diteruskan kepada umat. Insya Allah besok, mudah-mudahan besok kita sudah bisa selesaikan ini roadmap dan penjelasan soal istilah-istilahnya. Jadi supaya saya lebih komprehensif dalam menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, mohon bersabar, 1-2 hari ini kita akan selesaikan. Yang kedua tentang nomenklatur untuk merubah, sebenarnya kan ini juga lagi-lagi soal bahasa. Sebenarnya kalau dirubah menjadi nomenklaturnya dirubah misalnya Menteri Agama-agama, tapi perilakunya hanya untuk didedikasikan hanya untuk satu agama saja juga nggak ada gunanya. Daripada kita repot-repot merubah nomenklatur yang pasti prosesnya akan panjang, mending ya biarkan seperti ini, tetapi komitmen dan substansi kebijakan dan apa yang dikerjakan ini memang bermakna untuk semua agama. Saya kira demikian jawaban saya. Terima kasih Pak. Pendeta Jetroson Rense. Baik, terima kasih Bu Moderator. Yang saya hormati Pak Menteri Agama, saya dari Sulawesi Tengah, Tentena Poso menyampaikan selamat pada Pak Menteri untuk tanggung jawab yang suci ini. Yang kedua, harapan kami ada energi baru dalam penanganan radikalisme di Poso. Memang ini pergumulan Pak Menteri, 12 tahun pendekatan penanganan radikalisme di Poso adalah operasi keamanan. Harapan kami di tangan Pak Menteri, kiranya pendekatan lebih banyak pada pendekatan program-program dari Kementerian Agama, dan operasi keamanan akan bersifat mendampingi atau di backup dari belakang. Ini harapan kami, dan kami di sini di Poso Pak Menteri terus bersatu tokoh-tokoh agama, menjalin silaturahmi dan berupaya untuk terus memberi penguatan soal kerukunan beragama di Sulawesi Tengah dan khususnya di Kabupaten Poso. Demikian Pak Menteri, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Memang benar ya, soal radikalisme di Poso ini saya kira bukan salah pendekatan, tetapi pendekatan keamanan menjadikan seolah-olah menjadi satu-satunya pendekatan yang dilakukan di Poso. Kami sudah mencoba melihat itu meskipun
tentu dengan kacamata yang terbatas ya. Kita sudah melihat persoalan di Poso ini dan di daerah-daerah lain sebenarnya, terutama di 3T, daerah terluar, tertinggal, dan terdepan. Ini 3 daerah yang menurut saya juga rawan berkembang suburnya paham-paham radikalisme dan terorisme. Oleh karena itu kami sudah menjalin kerjasama baik dengan aparat keamanan ya, baik dengan polisi, TNI maupun Badan Intelijen Negara untuk bersama-sama melakukan sebuah gerakan yang komprehensif gitu terhadap penanganan kelompok-kelompok radikal dan teror ini, agar penyelesaian terhadap kelompok-kelompok ini, meskipun saya tahu ini tidak mudah karena yang bermain banyak faktor kenapa mereka menjadi radikal, menjadi teroris itu juga tidak sedikit. Oleh karena itu ya ini perlu kerja keras dan sekali lagi komprehensif. Jadi tidak bisa hanya penanganan secara pendekatan keamanan saja, tidak mungkin. Pendekatan secara agama saja juga susah. Jadi saya kira harus dilakukan bersama-sama, sinergi, dan mudah-mudahan dengan begitu maka gerakan-gerakan kelompok teror, terutama yang kita tahu kekejaman mereka yang ada di Poso itu hanya 12 orang, tapi begitu memberikan ancaman yang luar biasa bukan hanya kepada perdamaian di Poso, tapi juga peradaban umat manusia. Saya kira ini akan sangat merusak karena kita tahu kelompok-kelompok ini memiliki tim publikasi yang luar biasa, berjejaring dan sangat luas. Jadi kami membaca misalnya apa sih yang diinginkan kelompok teror ini? Tentu yang diinginkan pertama adalah mengganti negara ini dengan negara yang mereka kehendaki. Kalau kelompok di Poso mereka ingin mendirikan negara Islam. Dan tentu ini kita harus lawan bersama-sama. Karena apa? Karena Indonesia ini merdeka bukan hanya perjuangan umat muslim saya kira. Bukan hanya orang Islam saja yang berjuang memerdekakan negeri ini. Yang memerdekakan negeri ini ya Islam ya tentu ikut berjuang. Kemudian tentu ada umat Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Itu semua saudara-saudara kita dan ikut berjuang. Oleh karena itu mereka juga memiliki hak yang sama atas negara ini. Saya selalu katakan bahwa tidak ada Indonesia jika tidak ada Islam, tidak ada Kristen, tidak ada Katolik, tidak ada Hindu, Buddha, Konghucu, dan agama-agama lokal, tidak ada. Indonesia itu dibangun karena keragaman seperti ini. Jadi kalau hilang salah satu saja, atau katakan menganaktirikan salah satu dari mereka yang dulu ikut berjuang bersama-sama memerdekakan negara, ini itu bukan Indonesia namanya. Itu Indonesia ini yang milik bersama sudah. Ya, jadi maka ini penting untuk untuk kita masukkan dalam kesadaran kita masing-masing. Jadi agama menjadi satu faktor. Kemudian ada faktor lagi tadi pengen merubah negara ini menjadi negara Islam. Ada faktor keyakinan beragama, ada faktor ekonomi mungkin, ada faktor pendidikan, macam-macam ada faktor ini yang kemudian kita coba bedah bersama-sama dan membagi tugas. Jadi siapa nanti akan menyelesaikan keamanan siapa, yang urusan agama siapa, yang urusan pendidikannya siapa. Jadi saya kira sekali lagi bahwa penyelesaian ini harus dilakukan secara komprehensif. Secara sederhana kami yang di Kementerian Agama memiliki pandangan bahwa penyelesaian kelompok-kelompok teror, kelompok radikal ini ada di 3 hal. Yang pertama dari sisi hukum dan politik. Ini harus selesai, hukum harus tegas, politik harus clear. Tidak boleh politik yang kemudian memanfaatkan gitu ya kelompok-kelompok teror ini sebagai cara untuk menarik simpati sebagian orang agar memilih atau berpihak pada kepentingannya. Tidak boleh. Hukum harus tegas, politik harus clear. Yang kedua soal sosial ekonomi. Sosial ekonomi itu di dalamnya tentu ada agama dan bagaimana ekonomi ini berkeadilan dirasakan oleh semua warga negara. Yang ketiga harus ada strategi kebudayaan. Nah, 3 hal ini harus dilakukan bersama-sama. Nanti kita akan akan mendeskripsikan ini dan kemudian membagi tugas sesuai dengan kemampuan dan keahlian masing-masing. Yang selama ini menurut pandangan saya mungkin sudah melakukan, Kementerian Agama sudah melakukan, Kementerian Dikbud sudah melakukan, Kementerian Perekonomian, TNI, Polri, BNPT, dan seterusnya gitu ya, sudah melakukan, tetapi ini tidak pernah
disinergikan dalam sebuah gerakan sehingga terkesan berjalan sendiri-sendiri dan kita tidak menyelesaikan persoalan. Saya kira demikian Pak Pendeta. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak.